Selamat datang kembali di eksplorasi mendalam kita. Hari ini kita akan menyelami pemikiran seorang tokoh besar nih, Peter Drucker. Iya, sosok penting banget ya di dunia manajemen. Betul, karyanya itu 60 tahun loh dan benar-benar ngebentuk cara kita paham manajemen. Kita pakai kompilasi intinya, The Essential Drucker. Buku yang padat banget itu. Isinya esensi pemikiran dia. Nah, buat Anda yang pengen tahu bukan cuma apa, tapi mengapa di balik manajemen modern, ini sumber yang kaya banget. Setuju. Banyak insight di sana. Jadi misi kita kali ini, kita mau bongkar nih ide-ide Drucker yang paling kuat. Oke. Apa sih manajemen itu sebenarnya menurut dia? Terus gimana perkembangannya? Peran krusial pekerja pengetahuan itu apa? Nah, itu konsep kunci banget ya, pekerja pengetahuan. Dan yang paling penting, apa artinya ini semua buat Anda gitu kan, yang terus belajar di dunia kerja yang berubah cepat ini? Relevansinya buat kita sekarang ya. Kita fokus ke prinsip-prinsipnya yang walau ditulis sudah lama ya, puluhan tahun lalu, tapi kok rasanya masih relevan banget hari ini. Masih kena banget ya. Mungkin kita bisa mulai dari gagasan Drucker yang agak bikin kaget dikit nih. Apa tuh? Dia bilang manajemen itu bukan cuma urusan bisnis, tapi sebuah fungsi sosial, bahkan seni liberal. Ah, iya. Itu salah satu ide fundamentalnya. Gimana tuh maksudnya? Kok bisa disiplin yang identik sama spreadsheet, target laba, malah dibilang seni liberal? Gini, karena Drucker lihat inti manajemen itu jauh lebih dalam dari sekedar ngelola perusahaan untung rugi. Oke. Esensinya itu, gimana caranya bikin manusia, orang-orang, bisa kerja bareng secara efektif. Itu intinya. Kerja bareng secara efektif ya? Iya, gimana caranya kekuatan mereka itu bisa dioptimalkan, terus kelemahannya dibikin, ya nggak relevan lah. Menarik. Dan ini kan berlaku di mana-mana. Coba bayangin, rumah sakit, kampus, pemerintah, yayasan non-profit. Semua butuh ini. Oh, jadi nggak cuma di pabrik atau kantor ya? Betul. Semua institusi modern itu bergantung sama manajemen, biar bisa jalan. Makanya disebut fungsi sosial, karena ini soal cara masyarakat kita ngatur diri buat capai tujuan bareng. Oke. Paham soal fungsi sosialnya. Terus seni liberalnya di mana? Nah, seni liberalnya itu karena fokusnya ke manusia, ke potensi mereka, ke pencapaian bersama. Bukan cuma soal teknik, angka atau proses doang, ada unsur kemanusiaannya, pengembangan manusianya. Jadi bukan melulu soal laba atau efisiensi teknis ya, tapi lebih ke potensi manusianya dalam organisasi itu. Tepat. Lalu, kalau cakupannya seluas itu, tugas fundamental seorang manajer itu apa aja dong menurut Drucker? Drucker itu ngerinci ada 3 tugas utama, sama pentingnya semua. Apa aja tuh? Pertama, ya netapin misi dan tujuan spesifik dari institusi itu. Kalau bisnis, ya jelas, termasuk kinerja ekonomi. Tapi misinya lebih luas dari sekedar profit. Profit itu penting, tapi bukan tujuan utama gitu ya? Ya, profit itu krusial buat bertahan hidup, buat nguji keputusan benar apa enggak. Tapi dia itu syarat atau hasil, bukan tujuan utamanya. Oke, tugas pertama, misi dan tujuan. Terus? Kedua, nah ini, membuat pekerjaan produktif dan pekerjanya jadi efektif. Ini penting banget karena, ya, satu-satunya sumber daya unik organisasi itu kan manusia. Fokus ke orangnya ya? Betul, mengembangkan orang jadi fokus utama. Ketiga, mengelola dampak sosial dan tanggung jawab sosial. Kan tiap organisasi itu bagian dari masyarakat. Pasti ada dampaknya. Nah, mereka harus tanggung jawab soal itu. Wah, penekanan di membuat pekerja efektif itu kok rasanya pas banget ya sama kondisi sekarang. Iya kan. Padahal dia nulisnya udah lama. Ini kayaknya nyambung juga ya sama gimana manajemen itu sendiri berkembang. Kan Drucker juga bahas sejarahnya. Betul sekali. Manajemen sebagai ilmu itu kan relatif baru ya. Sadarnya baru awal abad 20-an. Sebelumnya gimana? Awalnya tuh banyak niru model militer. Soalnya, ya itu satu-satunya organisasi besar yang orang kenal waktu itu. Oh, masuk akal. Tapi Perang Dunia I dan II itu jadi katalis besar. Kebutuhan perang kan bikin orang harus dilatih kerja secara sistematis, gede-gedean. Nah, ini aplikasi awal dari scientific manajemennya Frederick Taylor. Taylorisme itu ya? Iya, perang juga mendorong munculnya alat-alat manajemen, kayak perencanaan produksi massal, terus pemikiran awal soal kerja tim, otomatisasi, macam-macam lah. Dan dari situ pengetahuan mulai dianggap jadi modal utama ekonomi gitu. Persis, manajemen lah yang secara sistematis mulai nerapin pengetahuan ke pekerjaan. Awalnya ke kerja fisik dulu. Iya, awalnya ke kerja manual.
Itu yang bikin ada revolusi produktivitas kan? Terus, manajemen mulai nerapin pengetahuan ke pengetahuan itu sendiri. Maksudnya gimana tuh? Ya, gimana cara ngelola kerja yang basisnya pengetahuan? Nah, ini melahirkan revolusi manajemen. Dan inilah yang bikin pengetahuan, yang tadinya mungkin cuma hiasan sosial, jadi sumber daya produktif utama. Fokusnya geser ya, dari otot ke otak. Tepat, lahirlah yang Drucker sebut pekerja pengetahuan atau knowledge worker. Sekarang kan mereka yang jadi pusat gravitasi angkatan kerja di negara maju. Apa sih yang unik dari ngelola para pekerja pengetahuan ini? Drucker sampai nggak mau nyebut mereka bawahan, tapi rekan atau associates. Kenapa beda gitu? Nah, itu karena alat produksi utama mereka, yaitu pengetahuannya, ada di kepala mereka sendiri. Oh iya ya. Mereka punya itu, bisa dibawa pergi kapan aja. Mobilitasnya tinggi. Jadi nggak bisa diikat kayak mesin ya? Nggak bisa. Terus, motivasi mereka itu kompleks. Nggak cukup cuma dikasih uang. Mereka cari kepuasan kerja, otonomi, tantangan, pengen ngerasa berkontribusi ke sesuatu yang berarti. Jadi pendekatannya harus beda ya? Harus. Bukan sekedar teori X yang nganggap orang males perlu dipaksa, atau teori Y yang percaya orang bakal motivasi kalau dikasih ruang. Terus gimana dong? Kata Drucker, ini lebih kayak ngelola relawan profesional. Mereka butuh tujuan yang jelas, rasa percaya, tantangan yang pas, dan diperlakukan sebagai mitra. Bukan cuma kayak tangan sewaan. Kayak konduktor orkestra sama musisi ahli gitu ya? Nah, analogi itu pas banget. Dia yang ngatur harmoni, tapi masing-masing musisi itu ahli di bidangnya. Menarik. Ngomongin tujuan, tadi kan disinggung kalau profit bukan tujuan utama bisnis menurut Drucker. Ini sering jadi debat nih. Iya, sering banget. Jadi apa dong tujuan fundamental bisnis kalau bukan cari untung? Drucker tegas banget soal ini. Tujuan fundamental bisnis, satu-satunya yang valid itu adalah menciptakan pelanggan. Menciptakan pelanggan, bukan melayani pelanggan. Menciptakan. Karena pelangganlah yang nentuin bisnis itu apa, kemauan mereka buat bayar produk atau jasa, itu yang mengubah sumber daya ekonomi jadi kekayaan. Dan yang dibeli pelanggan, itu kan bukan produknya secara fisik, tapi nilai atau kegunaannya. Apa yang produk atau jasa itu lakuin buat mereka. Jadi laba itu gimana posisinya? Laba itu penting, krusial buat kelangsungan hidup, buat ngukur efektif apa enggak. Tapi dia itu hasil, bukan tujuan. Kayak oksigen buat manusia. Perlu, tapi bukan tujuan hidup. Oke. Menciptakan pelanggan, caranya gimana? Fungsi kunci di bisnis buat capai itu apa? Menurut Drucker, cuma ada 2 fungsi dasar bisnis yang menghasilkan pelanggan. Pemasaran, marketing, dan inovasi. Innovation. Cuma 2 itu, yang lain gimana? Fungsi lainnya itu jatuhnya biaya, penting, tapi nggak secara langsung menciptakan pelanggan. Nah, ini menarik. Drucker bedain banget pemasaran sama penjualan. Padahal kan sering dianggap sama aja tuh. Gimana dia lihat bedanya? Wah, bedanya fundamental banget. Bahkan bisa dibilang, antitesis, lawan katanya. Serius, kok bisa? Gini, pemasaran sejati itu mulainya dari pelanggan, dari kebutuhan mereka, realitas mereka, nilai-nilai mereka. Pertanyaannya tuh, apa sih yang pelanggan mau beli? Fokus keluar ya? Caranya produk ini bisa dijual ke pasar kita. Oh, jadi dari dalam keluar ya kalau penjualan? Iya. Pemasaran itu lihat bisnis dari luar ke dalam, dari sudut pandang pelanggan, penjualan dari dalam keluar, dari sudut pandang perusahaan. Wah, jelas bedanya. Drucker Barkin bilang, kegagalan paham ini yang bikin orang dipaksa beli barang yang nggak dibutuhin, itu yang melahirkan konsumerisme. Dia anggap itu aib pemasaran, kegagalan pemasaran sejati. Kuat juga ya pandangannya. Nah, kalau inovasi gimana? Apakah ini cuma soal teknologi baru, gadget canggih gitu? Nggak melulu. Buat Drucker, inovasi itu istilah ekonomi dan sosial, bukan cuma teknologi. Maksudnya? Inovasi itu intinya ngasih nilai atau kepuasan ekonomi yang lebih baik dan berbeda ke pelanggan. Bisa dalam bentuk apa aja? Bisa produk baru, jasa baru, jelas. Tapi bisa juga proses baru, model bisnis baru. Kayak sistem cicilan, itu kan inovasi model bisnis yang revolusioner. Bisa juga inovasi di manajemen atau struktur organisasi. Jadi lebih luas ya cakupannya? Betul. Tujuannya bukan sekedar jadi lebih besar, tapi jadi lebih baik dalam memenuhi kebutuhan pelanggan. Makanya bisnis harus terus nanya, sebenarnya bisnis kita ini apa sih?
Dan harusnya jadi apa, tapi dari kacamata pelanggan. Ada contohnya nggak? Contoh klasik yang sering dia pakai itu Cadillac. Dulu hampir bangkrut tahun 30-an. Tapi selamat pas manajemennya sadar, mereka itu bukan jual transportasi, tapi jual simbol status buat pembelinya. Langsung deh strateginya diubah. Iya, fokus ke nilai yang dicari pelanggan ya. Tepat. Pemahaman soal pelanggan ini ngebawa kita ke salah satu insight Drucker yang menurut saya paling provokatif nih. Apa tuh? Pelajaran dari sektor nirlaba buat dunia bisnis. Biasanya kan arahnya kebalik ya. Iya bener. Biasanya bisnis yang ngajari non-profit. Nah, Drucker bilang sebaliknya. Apa sih yang bisa dipelajari bisnis dari organisasi kayak rumah sakit, yayasan sosial gitu? Ini emang salah satu argumen Drucker yang paling keren sih. Dia nunjukin setidaknya ada 3 area di mana nirlaba itu seringkali justru lebih unggul dari bisnis. Oh ya? Apa aja tuh? Pertama, kejelasan dan kekuatan misi mereka sebagai pendorong strategi. Kedua, efektivitas dewan pengurus atau board-nya dalam ngejalanin tata kelola. Oke. Ketiga, nah ini nyambung lagi ke pekerja pengetahuan, motivasi dan produktivitas para relawan mereka. Kenapa bisa gitu ya? Kok malah nirlaba yang lebih jago? Karena nirlaba itu kan nggak punya kemewahan berupa bottom line atau laba sebagai ukuran kinerja yang simpel. Nggak ada angka profit sebagai patokan ya? Betul. Jadi mereka itu dipaksa mikir lebih keras soal misi mereka apa, hasil yang mau dicapai di masyarakat itu apa, dan gimana cara ngukur efektivitasnya. Disiplin mereka itu datang dari jelasnya tujuan dan akuntabilitas ke misi itu. Bisa kasih contoh nggak gimana misi yang jelas itu bikin mereka efektif? Sama soal dewan pengurusnya. Bisa, misi nirlaba yang bagus itu fokusnya keluar, ke perubahan di masyarakat. Contohnya misi Salvation Army yang legendaris itu, mengubah sampah masyarakat jadi warga negara yang berguna. Jelas banget kan targetnya? Iya, kuat ya. Atau Girl Scouts, bantu gadis muda bangun karakter dan rasa percaya diri. Misi yang kuat dan terukur ini jadi kayak bintang penunjuk arah buat semua keputusan dan strategi. Jadi nggak cuma sibuk di internal tapi nggak ada hasil keluar. Nah, kalau dewan pengurusnya? Karena fokusnya ke misi dan hasil jangka panjang, dewan di nirlaba yang efektif itu seringkali lebih terlibat di isu-isu fundamental soal arah dan nilai organisasi. Nggak cuma mantengin angka kuartalan kayak di banyak bisnis. Mereka benar-benar jadi wali amanat dari misi itu. Menarik. Terus, soal cara mereka ngelola relawan jadi model buat pekerja pengetahuan di bisnis. Ini kayaknya kunci banget ya di zaman sekarang. Penting banget. Nirlaba itu kan kayak laboratorium alami buat ngelola orang yang kerja bukan karena uang, tapi karena percaya sama misi dan pengen berkontribusi. Persis kayak karakteristik pekerja pengetahuan ya. Iya kan? Nirlaba yang sukses itu biasanya ngelakuin beberapa hal. Misi jelas dan inspiratif. Nempatin relawan di tugas yang pas sama kekuatan dan minat mereka. Ngasih pelatihan, netapin standar kinerja yang jelas. Dan yang paling penting apa? Ngasih pengakuan dan kesempatan buat lihat dampak nyata dari kontribusi mereka. Mereka itu ngelola mitra, bukan karyawan. Ini pelajaran berharga banget buat bisnis yang mau maksimalkan potensi pekerja pengetahuannya, yang butuhnya juga lebih dari sekedar gaji. Wah, dalam juga ya pelajaran dari nirlaba ini. Semua ini kayaknya ngerucut ke satu kesimpulan ya. Efektivitas individu itu jadi krusial banget. Betul. Terutama buat pekerja pengetahuan yang karirnya bisa panjang banget. Drucker kan nekenin banget soal mengelola diri sendiri. Apa aja sih elemen kuncinya? Drucker ngejelasin ini praktis banget sih. Ada beberapa pilar utama. Pertama, ketahui kekuatan Anda. Gimana caranya? Pakai analisis umpan balik atau feedback analysis. Jadi, tiap kali kita bikin keputusan penting atau ngambil tindakan kunci, tulis ekspektasi hasilnya gimana, terus 9-12 bulan kemudian, bandingin deh ekspektasi itu sama hasil benerannya. Oh, dicatat gitu ya? Iya. Cara simpel ini secara sistematis bakal nunjukin di mana sih kekuatan kita sebenarnya, apa yang ngehambat kekuatan itu, dan di area mana kita mending nggak usah buang-buang energi. Fokus ke kekuatan, perbaiki kelemahan yang ngeganggu, hindari area yang kita emang nggak kompeten. Analisis umpan balik ya. Saya pernah coba tuh, dan emang hasilnya bisa bikin melek mata. Pilar lainnya apa? Kedua, ketahui cara Anda berkinerja. Ini soal paham gaya kerja kita sendiri. Contohnya? Misal,
Kita lebih efektif kalau nerima info dengan membaca atau mendengar, kita kerja paling bagus kalau di bawah tekanan, atau butuh lingkungan yang terstruktur dan bisa diprediksi. Kita lebih cocok jadi pengambil keputusan atau jadi penasihat, cocok di organisasi gede atau kecil. Kenali diri sendiri gitu ya. Betul. Ngenalin ini bantu kita milih atau nyiptain lingkungan kerja di mana kita bisa kasih kontribusi terbaik. Ketiga, ketahui nilai-nilai Anda. Nah, ini ujian fundamental. Kenapa paling fundamental? Karena biar bisa komitmen kerja jangka panjang, nilai pribadi kita harus sejalan sama nilai organisasi. Etika perusahaannya cocok nggak sama kita? Kita beneran percaya nggak sama misinya? Kalau nilainya nggak nyambung, pasti ujungnya frustrasi dan kinerja jelek. Nggak peduli seberapa hebat kekuatan kita. Jadi, kekuatan, cara kerja, dan nilai. 3 ini ya. Ini bantu jawab pertanyaan gede. Di mana sih tempat saya seharusnya dan apa kontribusi unik yang bisa saya kasih? Tepat. Terus Drucker juga nekenin pentingnya ngelola waktu kan ya? Bener banget. Ngelola waktu itu fondasi dari ngelola diri. Mulai dari nyatet waktu kita sebenarnya dipakai buat apa aja. Biar sadar ya bocornya di mana. Iya. Terus identifikasi dan eliminasi pemborosan waktu. Aktivitas nggak produktif, rapat nggak perlu, krisis yang berulang terus karena rencananya jelek. Sampai ke Yang paling penting, gabungin waktu luang yang kita punya jadi blok-blok besar. Cukup buat kerjaan yang butuh fokus dan ngasih kontribusi nyata. konsolidasi waktu ya. Kita hidup di masyarakat pengetahuan dan masyarakat organisasi. Belajar terus-terusan sepanjang karir yang bisa 50 tahun itu jadi keharusan. Kemungkinan punya karir kedua atau paralel juga makin gede. Jadi kalau kita tarik benang merahnya nih, semua pemikiran Drucker ini artinya apa sih buat Anda pendengar kita? Di tengah kesibukan kerja sehari-hari. Artinya gini, manajemen itu bukan lagi cuma urusan para bos di atas sana. Ini soal efektivitas pribadi dan kontribusi buat tiap orang yang kerjanya pakai pengetahuan. Jadi relevan buat semua ya? Iya, ini soal paham mengapa di balik kerjaan kita. Bukan cuma apanya, soal fokus ke kontribusi nyata yang bisa kita kasih, pakai kekuatan unik kita dan orang-orang di sekitar kita. Dan yang paling penting, Yang terpenting, ini kayak undangan buat kita ngambil tanggung jawab penuh atas pengembangan diri kita sendiri. Karir, belajar, nilai-nilai kita. Sepanjang hidup, karena dunia terus berubah, nuntut kita adaptasi dan belajar terus. Iya, Drucker ini kayak nantang kita buat mikir lebih dari sekedar tugas harian dan target jangka pendek ya. Betul, dia ngajak kita lihat dampak yang lebih luas. Cari kepuasan yang lebih dalam dari kerjaan kita. Ajakan buat jadi efektif, bukan sekedar sibuk. Nah, sebagai penutup nih, kita lempar satu pemikiran buat Anda renungkan. Oke, apa tuh? Drucker kan jitu banget ya ngidentifikasi dan nganalisis era pekerja pengetahuan ini puluhan tahun lalu. Sekarang, dengan gempuran teknologi kayak AI, otomatisasi makin canggih, kolaborasi global instan. Transformasi yang terjadi setelah era Drucker ya? Betul, kira-kira seperti apa ya evolusi selanjutnya dari dunia kerja ini? Bakal muncul pekerja kebijaksanaan, pekerja kolaboratif super, atau apa gitu? Pertanyaan menarik buat masa depan. Dan yang lebih penting lagi, prinsip manajemen baru apa yang mungkin kita butuhkan untuk mimpin dan memberdayakan mereka di masa depan itu?